Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi evolusi. Kalau sebelumnya Ibu sudah membahas tentang teori evolusi, kali ini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tentang petunjuk atau bukti-bukti evolusi. Yang pertama yang menjadi petunjuk atau bukti evolusi adalah fosil. Ya, mungkin kalian sudah belajar ini di pelajaran sejarah ya. Fosil merupakan sisa makhluk hidup yang telah membatu. Fosil digunakan sebagai bukti kehidupan di masa lalu, ya kan? Jadi kalau kita nggak bisa tahu kehidupan di masa lalu seperti apa, paling tidak orang pada gali-gali tanah gitu kan ya. Nah, kemudian menemukan di masa lalu itu ada apa aja, bisa dilihat apa yang ditemukan di tanah gitu ya. Nah, fosil yang paling lengkap tahapan evolusinya adalah evolusi kuda. Jadi kenapa dikatakan paling lengkap? Karena di setiap lapisan batuan itu ditemukan fosil kuda gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kamu bayangkan bahwa kuda pada zaman dahulu itu tidak sama seperti kuda pada saat sekarang ya. Jadi kalau katanya kuda pada zaman dahulu itu seukuran kucing. Nah, kemudian berevolusi menjadi seukuran kuda yang seperti sekarang. Tetapi sekali lagi bahwa evolusi itu adalah ilmu yang tentang teori. Jadi kita kan nggak bisa kembali ke kehidupan di masa lampau kecuali di dalam film ya. Nah, oke. Jadi perubahan evolusi kuda itu meliputi ukuran tubuhnya yang dulu seukuran kucing, sekarang menjadi sangat besar seperti kuda sekarang. Kemudian jumlah jari kaki yang dulu katanya 5 sekarang menjadi cuma 1. Kemudian kaki dan leher juga bertambah panjang karena itu mengikuti ukuran tubuh. Kemudian mahkota atau geraham juga menjadi tinggi dan bergerigi untuk mengunyah rumput. Katanya dulu si kuda itu dia makannya daun gitu. Jadi dia berevolusi menjadi pemakan rumput. Kemudian perubahannya juga kepala dan moncongnya juga berubah. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat dari jarinya yang katanya 5 menjadi berjari 1. Kemudian ukuran tubuhnya juga yang dari kecil menjadi semakin besar. Kemudian ukuran panjang kakinya, panjang lehernya, panjang moncongnya itu juga berubah ya. Nah, di sini kalau ini dikatakan 50 juta tahun yang lalu ya, itu Hyracotherium. Kemudian ditemukan lagi di lapisan tanah berikutnya Mesohippus 25 juta tahun yang lalu ya kan. Hipporion ya 8 juta tahun yang lalu. Pliohippus ya itu 4 juta tahun yang lalu, sampai ditemukan kuda yang pada saat zaman sekarang. Nah, fosil itu banyak ya, ini hanya salah satu contohnya saja. Nah, kemudian fosil manusia, ingat ya bahwa tidak pernah dikatakan bahwa kera ataupun simpanse ataupun gorila itu berevolusi menjadi manusia. Yang ada yang merupakan sebagai bukti evolusi adalah adanya manusia purba. Jadi sudah dalam bentuk manusia. Memang kalau pada manusia purba itu lebih banyak kemiripannya mungkin dengan gorila ya, dengan gorila atau orang utan atau simpanse, tetapi tidak pernah dikatakan bahwa dari golongan kera itu kemudian berevolusi menjadi manusia. Nah, di sini kalau di ilmu sejarah juga kamu bisa belajar ada Pithecanthropus erectus ya kan, pokoknya yang masih erectus begitu ya. Nah, di sini ya kemudian dia berevolusi menjadi Homo habilis, Homo erectus. Ini kalau sudah Homo, kemungkinan untuk kedekatan dengan manusia pada zaman sekarang itu menjadi lebih dekat. Kalian perhatikan ya di sini ya, sampai menjadi Homo sapien yang kita manusia. Oke, nah itu adalah contoh fosil. Kemudian yang selanjutnya ya sebagai bukti evolusi adalah anatomi perbandingan. Nah, di anatomi perbandingan ini ada 2 istilah yang harus kamu ingat, yaitu homologi dan analogi. Homologi adalah makhluk hidup yang memiliki struktur asal-usul struktur organ yang sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda.
Contohnya adalah tangan manusia, strukturnya sama dengan sayap burung, strukturnya sama dengan sayap kelelawar, strukturnya sama dengan sirip ikan paus, ikan lumba-lumba, dan strukturnya juga sama dengan kaki depan kuda, kaki depan anjing, kaki depan kucing, gitu ya. Nah, karena tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Tangan manusia bisa untuk memegang, tetapi tidak untuk berjalan. Ya, tangan manusia homolog dengan sayap kelelawar, tetapi tangan manusia untuk memegang, kalau sayap kelelawar untuk terbang, tapi strukturnya itu sama. Kemudian analogi adalah makhluk hidup yang mempunyai asal usul struktur organnya berbeda tetapi fungsinya sama. Ya, contohnya sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Nah, itu kan strukturnya sangat jauh berbeda tapi sama-sama punya fungsi untuk terbang. Nah, kemudian antara homologi dan analogi mana yang digunakan sebagai bukti atau petunjuk evolusi? Itu yang homologi. Tetapi kalau bahas homologi pasti harus bahas analogi karena dia berlawanan. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya. Lihat strukturnya. Struktur tangan manusia, struktur kaki depan kucing, struktur sayap kelelawar, dan struktur sirip dari lumba-lumba. Ingat ya, ini punya struktur yang sama. Ya, ini kita anggap aja nih lengan atas, lengan atas, lengan atas, lengan bawah, lengan bawah, lengan bawah, pergelangan, ini ada pergelangan, ada jari kakinya. Ya, ada jari-jarinya. Ya, jadi strukturnya sama tetapi fungsinya berbeda. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang analogi. Nah, kalau analogi itu dia strukturnya berbeda jauh tetapi fungsinya sama nih, sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Nah, ini analogi. Ya, lihat strukturnya sangat berbeda jauh. Atau nih, siripnya si lumba-lumba dengan siripnya ikan. Itu sama-sama fungsinya untuk berenang tetapi strukturnya berbeda. Yang selanjutnya adalah embriologi perbandingan. Ada dua istilah juga yang harus kamu ingat, ada ontogeni dan ada filogeni. Ontogeni adalah perkembangan makhluk hidup dari zigot yang satu sel sampai menjadi individu yang banyak sel. Jadi ada perkembangan dari satu sel menjadi banyak sel. Kemudian filogeni. Filogeni adalah perkembangan makhluk hidup dari organisme tingkat rendah yang satu sel sampai menjadi organisme tingkat tinggi yang banyak sel. Artinya kata persamaannya adalah sama-sama dari satu sel menjadi banyak sel, tetapi kalau yang ontogeni itu dilihat pada satu organisme. Sementara kalau filogeni itu dilihat dari berbagai organisme. Nah, di sini ada kata-kata lagi, ontogeni merupakan pengulangan secara cepat dari filogeni. Sekarang coba ya, tolong didengarkan. Zigot itu asalnya dari sperma dan ovum, ketemu jadi zigot satu sel. Ingat ya, satu sel. Kemudian dia membelah secara mitosis menjadi banyak sel dan menjadi individu yang sempurna. Dalam waktu, kalau manusia dari terbentuknya zigot sampai terbentuknya individu baru yang siap dilahirkan itu kurang lebih 9 bulan. Sementara kalau filogeni itu sama. Ya, organisme tingkat rendah satu sel, saya contohkan misalkan bakteri, kemudian bakteri itu berevolusi misalkan menjadi ganggang atau alga, kemudian berevolusi menjadi tumbuhan, ya, dari satu sel kemudian menjadi banyak sel, kan sama. Tetapi kalau filogeni itu berlangsungnya berdasarkan teori evolusi itu berlangsungnya jutaan, ratusan, bahkan miliaran tahun. Nah, sehingga ada kata-kata ontogeni merupakan pengulangan secara cepat dari filogeni atau contoh dari filogeni. Karena kalau kita membayangkan filogeni, masa iya sih bakteri bisa menjadi alga atau ganggang kemudian bisa menjadi tumbuhan, kan nggak kebayang gitu ya. Tapi kalau bukti nyatanya bisa loh makhluk hidup yang satu sel bisa menjadi banyak sel, contohnya yaitu dari zigot sampai bisa menjadi individu baru gitu ya. Nah, itu. Kemudian pada makhluk hidup vertebrata terdapat persamaan perkembangan embrio. Artinya gini, semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka perkembangan embrionya juga semakin mirip gitu ya. Nah, kita contohkan seperti ini.
ada ikan, ada manusia, ada ayam golongan unggas, ada kura. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi di sini itu ada ikan, ada mamalia, manusia, ada ayam, ada kura-kura. Golongan Pisces, golongan mamalia, golongan Aves, dan golongan reptilia. Kita lihat kalau dia semakin dekat kekerabatannya, berarti tahapan embrionya atau tahapan perkembangan sampai menjadi individu itu banyak kemiripannya. Tetapi kalau dia memang kekerabatannya jauh, ya tahapannya juga jauh berbeda. Nah, di sini kita lihat ikan itu hanya di tahap awalnya saja sama, selanjutnya sangat berbeda. Kemudian antara ayam, kemudian manusia dan kura-kura, ayam itu di tahap keduanya di sini masih sudah lebih jauh berbeda ya. Jadi yang kekerabatannya dekat itu antara manusia dan kura-kura. Ini masih banyak persamaannya sampai dia terbentuknya di sini ya tempurung, di sini nggak ada tempurungnya. Oke, nah berarti kalau dilihat dari perkembangan perbandingan embrionya di sini, mana yang lebih dekat di antara 4 golongan ini, yaitu antara manusia dan kura-kura. Oke, nah kemudian kalau gambar di sampingnya ini adalah tahapan embrionya per tahapan dari satu sel sampai terbentuknya embrio seperti ini. Selanjutnya adalah alat tubuh yang tersisa. Bagian tubuh yang terus digunakan akan berkembang, sementara bagian tubuh yang tidak digunakan itu akan mereduksi atau menyusut. Ini seperti teorinya si Lamarck ya. Nah, kemudian sisa-sisa organ itu masih bisa dilihat ya. Kalau pada manusia sisa organ itu ada usus ya, usus buntu. Katanya dulu karena manusia banyak makanannya itu mentah, ususnya itu sangat panjang. Kemudian karena dia makanannya itu menjadi matang, jadi usus tidak perlu mencerna terlalu sulit, sehingga dia lama-lama akan memendek dan ada sisa pemendekannya, yaitu yang disebut dengan usus buntu atau appendix. Kemudian katanya dulu manusia punya ekor gitu, kemudian karena ekornya nggak digunakan menyusut sehingga hanya tersisa tulang ekor gitu. Begitu juga dengan ular piton, ada sisa kakinya gitu. Kalau kamu lihat film itu ada naga yang berkaki, kemudian karena kakinya tidak pernah digunakan, maka lama-lama menyusut menjadi sisa kaki. Kemudian burung juga seperti itu ya. Kemudian ada kaki yang bersisik, dia berkerabat dekat dengan reptil, katanya seperti itu. Kemudian paus, saat embrio ada rambutnya, kemudian dia rambutnya makin lama makin hilang karena rambut itu menghalangi atau karena dia hidup di air kan harus berenang. Nah, supaya lebih cepat berenang, maka rambut itu akan menghambat proses berenangnya sehingga lama-lama dia hilang gitu ya. Kemudian petunjuk yang selanjutnya adalah biokimia, fisiologi, dan genetika. Organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat itu memiliki bahan atau zat kimia yang sama. Nah, itu bisa dilihat misalkan dari asam aminonya atau proteinnya. Kalau banyak kesamaannya berarti dia kekerabatannya dekat. Kemudian proses fisiologi yang terjadi di dalam semua sel organisme memiliki kesamaan. Dari organisme tingkat rendah, contohnya seperti bakteri, sampai kita manusia, itu sama-sama melakukan proses respirasi dan juga sintesis protein. Nah, itu menunjukkan bahwa antara manusia dengan bakteri juga berkerabat gitu. Kemudian kode genetik pada setiap organisme juga sama. Nah, itu menunjukkan bahwa punya asal usul juga yang sama. Bakteri punya DNA, punya basa nitrogen, juga susunannya sama ATGC. Begitu juga dengan kita manusia, ya kan, kita punya sel, punya DNA yang susunannya juga ATGC. Nah, itu menunjukkan sama dengan fisiologi tadi, bahwa kita juga punya kekerabatan dengan golongan bakteri. Kemudian variasi dan biogeografi. Makhluk hidup yang sejenis yang berada pada tempat yang berbeda itu secara perkembangannya akan memiliki variasi atau perbedaan. Variasi atau perbedaan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Variasi akan bersifat tetap dalam jangka waktu yang lama dan akan semakin berbeda dari nenek moyangnya. Contohnya, yang paling gampang adalah anjing liar dengan anjing peliharaan itu kan sudah sangat jauh berbeda.
bentuk fisiknya, perilakunya gitu kan juga sudah sangat berbeda. Begitu juga dengan kucing liar dengan kucing peliharaan. Kalau kucing liar mungkin dan anjing liar itu murni herbivora. Ini contoh paling gampangnya, murni herbivora. Tetapi kalau dia kucing peliharaan, dia sudah mau makan apa aja, jadi dia berubah jadi omnivora. Itu tentang gaya makannya saja, belum lagi dengan yang lain-lainnya. Nah seperti itu contohnya ya. Nah seperti juga ada kuda liar menjadi kuda yang seperti sekarang gitu ya. Tidak hanya hewan, berbagai jenis tumbuhan juga ada gitu. Padi itu dulunya mungkin juga ada yang padi yang liar, kemudian yang dikembangbiakan sekarang menjadi padi yang dikonsumsi oleh manusia. Nah itu ya mengenai petunjuk-petunjuk evolusi, tolong dipelajari kembali ya sampai kalian paham, baru mengerjakan soal ya, latihan soalnya supaya hasilnya bagus. Nah jangan lupa jaga selalu kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.